karena di sore ini kami bisa berkumpul kembali Tuhan, dibaik dengan selamat, tidak ada rala waktu. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami mau memuji memuliakan Tuhan. Seberapa puji-pujian yang kami naikkan kepada-Mu di sore ini dan menjadi bau dupa yang harum berkenan Tuhan. Berkati setiap pemain musik Tuhan, berkati setiap Bapak Ibu, adik-adik yang sama datang Tuhan di tempat ini, beri kekuatan, kesehatan, keselamatan baru, kode sukacita damai sejahtera, agar semuanya bisa memuliakan-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Mari kita pujikan dengan pujian. Ku tahu siapa yang pimpin.
lanjutkan dengan pujian. Kasih Allah seperti Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingin menyaksikan sedikit kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Puji Tuhan, kemarin tanggal 25 Mei buka pengumuman SNBT yang tes yang saya saksikan 2 minggu lalu. Puji Tuhan, berbuah hasil yang manis. Saya terima di ITS di Surabaya, jurusan teknologi rekayasa kimia industri. Sebenarnya udah nggak berharap, soalnya waktu keluar tes itu, waktu di Malang kemarin kayak wah soalnya susah, kayak banyak yang ditembak, banyak yang susah lah. Tapi puji Tuhan itu semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Puji Tuhan bisa diterima di CTS. Terima kasih sebelumnya buat doa dari Bapak Ibu Gembala, saudara Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Muhammad juga Gembala. Dia boleh merasakan bahwa pertolongan Tuhan itu luar biasa. Sungguh dasar pertolongan Tuhan. Bahkan dia nggak pernah pikirkan sampai saat ini Tuhan boleh sediakan semuanya. Dan kami juga sebagai orang tua bersyukur, nggak menyangka karena prodi yang dia tuju itu yang mendaftar itu ada 1.000 lebih. Yang tampungan untuk prodinya dia itu teknik rekayasa kimia industri ini hanya 56. Dan dia termasuk di salah satu itu bagi kami sudah mukjizat Tuhan yang luar biasa. Seluruh Indonesia saingannya, jadi dia nggak berhenti menangis panjang hari setiap harinya kalau mengingat itu. Saya nggak tahu juga kalau mau saksikan kebaikan Tuhan seperti apa, tapi yang kami tahu bahwa 90% kehidupan kami itu semuanya pertolongan Tuhan. 10% aja yang kami boleh kerjakan di dunia ini. Selebihnya semuanya pertolongan Tuhan. Semua karena kasih karena Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Dan tetap rendah hati, jangan sombong. Semoga kedepannya dilancarkan untuk kelanjutan sekolahnya lebih baik. Dan buat teman-teman yang lain, Kak Kesia selalu semangat. Ada jalan yang lain, pasti Tuhan tolong, pasti berikan kemenangan juga. Tetap semangat pokoknya. Ada jalan yang lain
dari yang Tuhan sediakan buat kita semuanya. Dan mungkin sedikit ini yang boleh saya saksikan, dia bilang menjadi berkat bagi kita semuanya.
kasih Tuhan, kami ucap syukur kepadamu kalau pada saat ini kami boleh Tuhan Yesus memuji dan besarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah puji-pujian yang telah kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Boleh Tuhan, Engkau senang dengan puji-pujian kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari ya Tuhan, Engkau berfirman, pakai kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Buka rahasia-rahasia firman-Mu sehingga boleh kami sampaikan ke Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu. Langsung saja kita buka di dalam kitab Yeremia. Yeremia pasal 29. Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya bacakan, Bapak Ibu Saudara bisa menyimak. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Amin. Puji Tuhan. Ini surat Yeremia kepada orang Israel yang dalam pembuangan. Tentunya tidak enak ya di dalam buangan itu ya, dimana harus mengalami tempat yang baru, orang-orang yang baru, lingkungan yang baru, semuanya serba baru. Dan di dalam pasal yang sama, di dalam ayat yang ke-7 kita baca ya. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Amin. Jadi dimana pun kita ada ya, dimanapun kita berada, kita tetap berdoa kepada Tuhan. Dimanapun kita tempatkan Tuhan ya, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan ya. Kita tetap ingat Tuhan ya. Karena kalau kita berdoa di mana tempat kita ada ya, Tuhan berikan kesejahteraan, itu juga merupakan kesejahteraan kita ya.
Contohnya saja ya, saya beri contoh ya, Bapak Abraham ya. Bapak Abraham ini ya, Tuhan berikan janji bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut ya. Kalau bisa menghitung juga bisa, keturunannya juga bisa dihitung ya. Padahal Bapak Abraham ini usianya sudah lanjut, istrinya Sarah juga sudah usia lanjut, tetapi Tuhan berjanji ya akan memberikan keturunannya. Kalau Tuhan berjanji ya, tidak sama seperti manusia ya, bisa berubah-ubah. Tetapi kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti genapi ya. Dan puji Tuhan, akhirnya Bapak Abraham mempunyai keturunan yang banyak dan juga disebut dengan Bapak orang percaya ya, dengan sebutan Bapak orang percaya, dengan yaitu mempunyai anak Ishak ya. Dan Tuhan melihat ya gimana imannya Abraham ini, apa tetap mencintai Tuhan lebih daripada apa yang ada padanya. Dan puji Tuhan ya, Bapak Abraham lebih mencintai Tuhan dan dia disuruh Tuhan untuk mengorbankan anaknya yang satu-satunya itu ya. Dia berangkat juga bersama anaknya dan bujang-bujangnya. Setelah tiba di tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan, Abraham mau menyembelih anaknya ya. Dan puji Tuhan, anaknya tidak jadi disembelih, diganti dengan domba yang disediakan Tuhan. Domba yang tanduknya tersangkut di semak belukar. Puji Tuhan ya. Contoh yang kedua yaitu Yusuf. Kita tentunya sudah tahu siapakah Yusuf ya. Kita pernah melihat ya, Yusuf, kita pernah mendengar ya dalam firman Tuhan ini. Dan Yusuf ini anak daripada Yakub atau Israel ya. Yusuf mendapat mimpi ya, dan disampaikan kepada saudara-saudaranya. Apa yang terjadi? Saudara-saudaranya itu ya marah ya, benci sama Yusuf, benci dengan Yusuf. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Yusuf akan menjadi raja, akan menjadi orang nomor satu di negara, di negeri lain ya, di negeri Mesir. Dan Yusuf tidak langsung ya, langsung menjadi raja, enggak ya. Banyak proses harus dihadapi, masalah demi masalah dihadapi oleh Yusuf ya. Dia dibenci saudara-saudaranya, bahkan sampai dimasukkan ke dalam sumur ya. Dan puji Tuhan ya, ada saudaranya yang ya, ada kasihan ya. Kalau tidak salah Ruben ya, ngomong sama saudaranya, jangan dibunuh, itu juga darah daging kita gitu ya, dijual aja ya. Dan akhirnya Yusuf diangkat kembali ya. Setelah dimasukkan ke dalam sumur, diangkat kembali, dijual kepada saudagar Ismail ya, dan dijual. Setelah itu Yusuf dijual lagi ya. Tidak tahu ya, zaman itu bisa aja ya manusia dijual belikan ya. Kalau zaman sekarang belum ada hukum ya. Dan puji Tuhan, Yusuf dibeli oleh Potifar, pegawai istana Firaun ya. Dan Yusuf dipercayakan ya di keluarga itu ya.
karena Yusuf di situ ya usahanya Potifar ini berhasil ya, apa-apa yang dikerjakan Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Saya yakin ya Yusuf ini orangnya baik ya, orangnya takut akan Tuhan. Seperti dalam ya keluarga Potifar ini ya, di dalam rumah hanya ada istrinya Potifar ya, dan Yusuf ini difitnah oleh istrinya Potifar ya, karena Yusuf diajak apa zaman sekarang itu selingkuh gitu loh ya, diajak tidur sama gitu. Tapi Yusuf ini anak yang takut akan Tuhan, orang yang takut akan Tuhan. Dan Yusuf melarikan diri ya, dia tidak melakukan, tetapi difitnah oleh istri Potifar ya, karena dia mau menodai istri Potifar. Nah, singkat cerita, Yusuf dimasukkan ke dalam penjara oleh Potifar. Tentunya sangat marah ya. Ini Potifar ini sudah dikasih kerjaan, sudah diangkat, tapi kok melakukan hal yang sangat menyakitkan bagi seorang pria. Dan puji Tuhan, akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Dan di dalam penjara Yusuf juga bukan karena dia salah, tetapi dia memang difitnah oleh istri Potifar ya. Dan di dalam penjara Yusuf juga dipercaya oleh kepala penjara itu. Jadi dan di dalam penjara Yusuf dapat mengartikan ada teman-temannya ya, ada juru minuman, ada juru roti raja ya. Dan dalam hal ini, dalam hal mimpi ini ya, orang kedua ini, pegawai kerajaan Firaun ini ya, dia sedih ya, apa artinya mimpi ini. Dan puji Tuhan, Yusuf bisa mengartikan mimpi itu. Dan puji Tuhan, waktu Raja Firaun juga bermimpi, ingat ya, yang dibantu waktu dalam penjara itu juru minuman raja itu ya. Oh iya, ada teman saya yang ada di penjara itu bisa mengartikan. Dan akhirnya Yusuf dipanggil ya, disuruh ke kerajaan. Dan puji Tuhan, karena hikmat Tuhan, akhirnya Yusuf bisa mengartikan mimpi daripada Raja Firaun. Dan puji Tuhan, akhirnya Firaun memberikan kekuasaan kepada Yusuf dan menjadi orang ya, dalam kerajaan itu rajanya Firaun, tetapi Yusuf itu kaki tangannya ya. Jadi segala persoalan kerajaan diserahkan sepenuhnya kepada Yusuf. Dan puji Tuhan, dan dalam mimpinya ya, waktu bersama saudara-saudaranya Yusuf ya, saudara-saudaranya itu sangat benci dengan Yusuf. Dan dia mengartikan bahwa dia mau menjadi raja ya. Dan saudara-saudaranya sangat benci, tetapi kenyataannya apa? Kenyataannya memang benar ya, Yusuf menjadi raja. Terjadilah kelaparan yang hebat ya di seluruh negeri ya. Bahkan saudara-saudaranya Yusuf ini, orang tuanya ini kehabisan bahan makanan, karena Yusuf disertai Tuhan ya, dipakai Tuhan, sehingga Yusuf dapat mengumpulkan gandum ya. Bahan makanan di sana gandum ya, bukan padi. Dan puji Tuhan, keluarga Yusuf datang ya ke Mesir ya, membeli bahan makanan. Dan ringkas cerita, akhirnya saudara-saudaranya Yusuf juga tahu ya, kalau
itu memang saudaranya. Sebelumnya Yusuf tidak memberitahu dirinya, tetapi lambat laun akhirnya hatinya tergerak ya. Dan puji Tuhan, kalau janji Tuhan ya, kalau Tuhan yang mengangkat, tidak ada satupun yang merendahkannya, tidak ada satupun yang dapat membatalkan kalau Tuhan yang berkehendak. Dan puji Tuhan, contoh yang ketiga, satu lagi yaitu Ayub. Saudara mesti tahu loh, siapakah Ayub? Sudah tahu ya, Ayub adalah orang yang paling saleh. Kalau kita baca di dalam Ayub pasal 1 ayat 1 ya, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, orang yang saleh dan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kalau kita baca di dalam Ayub pasal 1 seluruhnya ini ya, kekayaan Ayub ludes ya dalam sekejap ya. Bahkan anak-anaknya juga mati semua. Tetapi di dalam kesemuanya itu, dalam ayat yang terakhir, di dalam pasal yang pertama, di dalam ayat yang ke-22 saya bacakan, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Nah, dalam keadaan yang Tuhan izinkan ya, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak ngomel. Padahal istrinya ya, dia ngomong sama Ayub, sudahlah, hujatlah Allahmu gitu ya. Tetapi Ayub lebih takut akan Allah, tidak melakukan hal itu. Dan puji Tuhan ya, di dalam kisah Ayub ini, di dalam pasal yang terakhir, Tuhan berkati Ayub lipat kali ganda ya, 2 kali lipat ya. Dan puji Tuhan, itulah ya, kalau kita menanti akan janji Tuhan ya, jangan kita bersungut-sungut ya, tetapi biarlah kita mau taat kepada Tuhan di dalam menanti janji Tuhan ya. Seperti Ayub tadi ya, jangka waktu yang lama ya, tidak langsung jadi orang nomor 1, enggak ya, dalam proses yang lama, tetapi Ayub tetap menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Nah, Ayub juga demikian ya, dia tidak menghujat Tuhan, dia tetap percaya akan Tuhan. Pesan firman Tuhan pada malam hari ini ya, biarlah di dalam kita menanti janji daripada Tuhan, kita mau tetap taat kepada Tuhan, kita mau tetap setia kepada Tuhan dan menjauhi kejahatan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang dapat saya sampaikan, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Selanjutnya saya serahkan Bapak Gembala. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, dalam firman Tuhan yang indah bagi kita, bahwa Tuhan punya rancangan untuk kita. Amin. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Setiap kita dirancang oleh Tuhan untuk kebaikan, walaupun awalnya tidak baik, awalnya aduh susah. Tadi ada 3 contoh. Yang pertama tadi sama Abraham, dari Ur Kasdim, enak-enak di Ur Kasdim, Tuhan suruh pergi, tinggalkan Ur Kasdim, nanti aku akan berkati kamu.
Abraham tak bilang di mana Tuhan. Abraham cuma tinggal jalan ikuti Tuhan. Dan Abraham diberkati Tuhan. Contoh ini tadi apa? Yusuf. Tadi sempat ada pertanyaan, zaman dulu ada dijual ya perlu saya sampaikan, jual beli itu bukan setiap orang bisa menjual belikan orang ya. Jual beli itu karena dianggap orang yang bisa dijual itu dianggap orang kelas rendah, dan dijual itu pasti nanti kalau ada orang yang membeli itu untuk dijadikan budak, bukan dijadikan anak. Jadi Yusuf dijual. Jadi kalau nggak salah di sana masih ada ya, di daerah Turki katanya masih ada proses jual beli budak. Dan kalau sudah dibeli, ya perlu diketahui, ya nyawa dari orang itu sudah tanggung jawabnya pembeli. Artinya pembeli itu mau nyembelih pun no problem. Jadi tapi lebih banyak dijadikan budak. Itulah sebabnya ada istilah budak belian. Kalau itu dihubungkan dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dulu budak dosa. Yesus membeli kita menjadi hamba kebenaran. Artinya sebenarnya menjadi murid Yesus itu kita menjadi budak belian. Nyawa kita itu ada dalam tangan Tuhan. Cuma bedanya apa? Si pembeli itu, karena ada firman Tuhan katakan, Rasul Paulus berkata apa? Kamu telah lunas dan apa? Hidupmu telah lunas dibayar oleh Yesus. Rasul Petrus ya, 1 Petrus 2 ayat 9 juga, kalau nggak salah itu. Jadi budak belian ada kasus, tetapi itu sebenarnya semua kisah-kisah dalam Alkitab itu menuju kepada Yesus dan gerejanya. Ayat 9, 1 Petrus 2 ayat 9. Apa? 1 Korintus 7 ayat 23. Coba 1 Korintus 7 ayat 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas Iya. dibayar. Lunas Karena itu dibayar. janganlah kamu menjadi hamba manusia. Jadi sudah bukan hamba manusia. Nah, yang membeli kita dengan darah yang mahal itu Yesus yang adalah kasih. Artinya Dia tidak akan memusnahkan kita, Dia menyelamatkan kita. Jadi, ada jual beli, iya. Yesus pun juga dijual berapa? 30 keping perak. Dan begitu dijual, orang Farisi, ahli Taurat, enak aja gitu loh melakukan pembunuhan terhadap Yesus. Mereka tidak merasa punya beban karena sudah dibeli begitu. Dan pembelian itu dan pembelian atau penebusan itu kalau pakai uang itu harus juga dengan uang perak. Kenapa uang perak? Ya karena itu penebusan. Perak itu penebusan. Bicara penebusan. Ini terlalu dalam nanti kalau dimasukkan dalam sebuah pengajaran begitu ya. Itu lebih masih banyak lagi. Ya, Yusuf dijual. Memang lepas dari kata-katanya, tapi Tuhan tolong, Tuhan tempatkan pada tempat-tempat yang tepat. Harus menghadapi proses-proses itu, tapi Tuhan
taruh di tempat yang tepat. Karena dia punya rencana yang indah untuk anak-anaknya. Ayub juga. Ayub kadang merasa, aduh, bukankah aku saleh? Bukankah aku setia? Jujur. Aku juga gak pernah ngomel kayak bangsa Israel. Ya. Kok dapatkan sakit penyakit seperti ini? Anakku 10 mati kabeh. Unta 500 pasang. Oke loh, baru-baru ini ada pembunuhan besar-besaran. Ada yang sapi, ada yang kambing, gak tahu berapa harganya itu. Nah ini unta, sapi, kambing 3.000 ekor unta, 500 pasang. tadi saya sampaikan itu cuma sedikit ya, ternyata 3.000 ya. Dan itu juga berarti 6.000 itu, 3.000 pasang. Sudah 500 pasang pembulu. Untanya 3.000 ekor. 3.000 ekor. Yang lain pasang-pasang. Artinya kalau pasang itu double suami istri. Segitu banyaknya, habis semua. Itu belum terhitung anak-anaknya itu. Segitu banyaknya, habis musnah dalam satu hari. Istrinya ngomel-ngomel dan menyuruh Ayub suruh ngutuk Tuhan. Logika manusia wajar. Tapi kalau orang yang disebut manusia Allah, orang yang sudah hidup dalam proses iman dengan Tuhan, itu selalu berbeda, selangkah lebih tinggi dibanding dengan yang lain. Abraham harusnya tidak mau, apalagi suruh nyembelih anaknya, tidak mau, tapi dia mau, dia menang. Itu orang yang beriman. Ayub dengan kondisi yang seperti itu, dia tidak mau menyangkal, karena Ayub tahu di belakang ini nanti Tuhan berikan kemenangan. Yusuf yang tadinya menjadi anak paling manja karena paling disayang, karena ibunya adalah ibu yang dicintai oleh Yakub, tapi harus alami. Dia tetap bertahan, akhirnya mimpinya itu jelas. Yang dulu sebatas mimpi, mempunyai pakaian-pakaian indah itu impian ke depan, tapi harus Tuhan proses. Keluar, bukan jadi orang nomor 1, orang nomor 2, karena yang nomor 1 waktu itu Fir'aun di negeri orang. Yeremia di zaman itu, Yeremia dan orang-orang Israel sebagian di Babel saat itu sebagai orang asing, orang buangan. Saya pernah sampaikan kepada hamba-hamba Tuhan, jangan dikira orang buangan itu orang kelas pinggiran. Bicara kelas orang-orang buangan itu dalam politik, itu berarti orang-orang hebat. Buktinya Alkitab mencatat orang-orang yang ditinggalkan, yang tidak dalam pembuangan, yang tetap ada di Yerusalem, yang tidak diangkut oleh bangsa yang menjajah. Ya mereka cuma di rumahnya reruntuhan, baik Allahnya reruntuhan, mereka tidak bisa pelihara apa-apa, tidak punya kapasitas apa-apa. Mereka yang ditinggalkan, ya kenapa ditinggalkan? Karena memang tidak punya kualitas. Beda dengan orang buangan yang dibawa ke Babel, dibawa ke Asyur. Nehemia sebagai orang buangan, dia didudukan sebagai orang kepercayaan raja. Alkitab berkata Nehemia selalu berdoa menghadap Yerusalem yang saat itu reruntuhan.
Saking sedihnya, kesedihannya bisa dilihat oleh raja. Raja berkata, Nehemia, kenapa kamu sedih? Dia sedih, yang dipikirkan apa? Yerusalem menjadi reruntuhan. Orang-orang diam begitu saja, tidak mau perhatikan rumah-rumah mereka. Nehemia sebagai orang buangan di tempat asyik yang dipikirkan. Dan Nehemia saat itu menjadi orangnya raja, juru minuman raja. Sebenarnya dia mewah, hidup mewah, tapi yang difikirkan negaranya, punya rasa nasionalis yang tinggi. Yeremia demikian juga. Dan Yeremia disuruh menghibur oleh Allah. Allah berkata kepada Yeremia, hibur bangsa Israel ini. Saat engkau berada dalam pembuangan seperti ini, ketahuilah, ayo perhatikan. Di mana kamu aku buang, sejahterakan. Mungkin saat ini kamu tidak enak di negeri ini, sejahterakan kota ini. Karena kalau kota itu sejahtera dan kamu tinggal di situ, berarti kamu pun juga sejahtera. Daniel dalam pembuangan Babel juga yang memperhatikan Yerusalem, setiap berdoa menuju kepada kota Yerusalem. Dengan memuji Tuhan mungkin katakan, oh Yerusalem, kota mulia. Ya, biarlah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nanti Mas Ibel ada di Surabaya yang dipikirkan, oh Makedonia. Ya. Amin. Ojo nanti kesana kecantol sama orang Surabaya, wis lali sama Makedonia, wis lali sama bapaknya, lali sama papa mama, dia jangan ya, gitu ya. Ya. Nanti Ibel di sana jadi pembuang karena engkau hebat. Seolah-olah engkau terbuang, harus berpisah sama orang tua. Jadilah berhasil saat engkau menanti di sana. Dalam pembuangan, buat di tempat menanti sejahtera. Dan jangan lupakan Makedonia ini Yerusalem. Ya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Ingat bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik. Kenapa kisah tidak diterima? Ada rancangan Tuhan yang terbaik. Jangan kecewa. Ada rancangan Tuhan yang terbaik. Tuhan pasti punya rencana untuk kita semua. Pasti Tuhan mempunyai rencana untuk setiap kehidupan kita. Yakini, amini, dan laksanakan apa yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Firman Tuhan indah bagi kita semua malam hari ini. Ayo Mas Yana. Kami harus bangkit berdiri. Jalanmu tak tersentuh oleh setiap hati, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana Tuhan yang indah. Tiada
di dalam kehidupan kami ya Bapa. Berkat Allah selalu limpah dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan punya rencana dan karya yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu yang selalu berharap bersandar kepada-Mu Bapa. Memberkati kami sidang jemaat Tuhan GPD Makedonia. Kami tahu ada rancangan Tuhan yang indah bagi kami semua. Walaupun seringkali kami harus menghadapi kegagalan demi kegagalan di depan kami, seolah-olah tidak ada masa depan, seperti apa yang dialami oleh Yusuf, seperti apa yang dialami oleh Ayub, seperti apa yang dialami oleh Abraham. Tapi kami tahu di balik semua ada rancangan Tuhan yang indah. Firman-Mu berkata bahwa rancangan-Mu adalah rancangan penuh damai sejahtera. Sidang jemaat Tuhan GPD Makedonia ada dalam rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Baik dari kami maupun dari anak-anak kami, Tuhan akan memancarkan sinar-Mu, berkat-berkat untuk kami, untuk keluarga kami, untuk lingkungan kami. Dan biarlah nama-Mu Bapa dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan sudah tolong Ida. Kami juga tetap bersyukur walaupun apa yang dirasakan oleh yang kami kasihi Kesia. Tapi kami tahu Kesia juga pasti juga tetap bersyukur, berterima kasih karena Tuhan punya rancangan yang indah untuk ke depan. Seringkali kami tidak tahu apa yang jadi rancangan Tuhan. Tapi kami tahu bahwa semua adalah dalam rancangan Tuhan. Demikian juga anak-anak-Mu yang lain, kaum muda remaja yang lain. Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan bela, Tuhan berkati. Orang benar senantiasa merasakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan pernah kecewa karena kami merasakan bahwa Engkau berkali-kali sudah menolong kami. Engkau sudah berkali-kali menolong kami. Kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah kehabisan pertolongan-Mu untuk kami. Engkau pasti menolong kami. Engkau pasti membuat hidup kami sejahtera dan masa depan yang sungguh penuh dengan harapan. Tuhan Yesus dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Bapa, memberkati kami malam hari ini dengan berkat-berkat yang berlimpah. Kasih sayang Tuhan senantiasa melimpah dalam hidup kami. Kami akan bukan sekedar melihat kemuliaan Allah, tetapi kami mengalami kemuliaan Allah. Kami akan berjalan terus di dalam hadirat Tuhan. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Mari saudara kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan sudah datang yang kedua kali menjemput kita semua. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Pulanglah dalam anugerah Tuhan, berkat ilahi nyata atasmu. Engkau diberkati, sakit penyakitmu disembuhkan. Haleluya, di dalam nama Yesus. Kekurangan-kekuranganmu dilimpahkan oleh Tuhan dengan berkat yang berlimpah. Kekecewaanmu diganti dengan sukacita, bahkan tari-tarian. Haleluya, Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Engkau akan merasakan kebaikan Tuhan. Kita akan pulang bersama dalam hadirat Tuhan dengan pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, ucap syukur. Haleluya.
Amin. Selamat malam, Tuhan berkati. Besok minggu ada tamu, ada Tuhan.